Mandailing bukan Batak. Pada Konvension Sejarah dan Budaya Negeri Perak Darul Ridazwan di Dewan Jubli Politeknik Ungku Omar, Ipoh, Perak, Malaysia, tanggal 29 September tahun 2001 lalu. Sejarawan Malaysia Muhammad Azli bin Muhammad Azizi mengatakan bahwa Mandailing bukan Batak. Dalam makalah bertajuk "Sejarah Kedatangan Orang-orang Mandailing ke Semenanjung Tanah Melayu", Muhammad Azli bin Muhammad Azizi mengatakan bahwa pendapat tersebut telah didukung oleh sarjana Belanda, Jerman dan Indonesia. Mereka adalah Prof. Dr. Gea Wilken Hugelirar van Hendricks dari Universitas Leiden, Dr. Van Deurtuk, dan Dr. Jugun. Pendapat mereka didukung pula oleh Abdullah Lubis, Mangaraja Ihutan, Dada Muraksa, Pangaduan Lubis dan Arbain Lubis. Puncak kekeliruan mengenai Mandailing bukan Batak telah tercetus dari satu peristiwa pada tahun 1922 di Kayu Laut Mandailing. Dalam peristiwa tersebut seorang kepala sekolah HIS bernama Todung Gunung Mulia yang bersekongkol dengan seorang kolonial tentara Belanda dari Sibolga untuk menguatkan orang Mandailing itu sebagai satu rumpun dengan orang Batak demi kepentingan agama dan politik serta pentadbiran mengelola pemerintahan bagi penjajah Belanda. Usaha Todung dan kolonial Belanda tersebut berhasil mendapatkan tanda tangan 14 orang kepala kuria di Mandailing, yang dari mulanya dilantik sebagai kepala kuria oleh pihak pentadbiran Belanda, di atas surat pengakuan bahwa Mandailing itu adalah sebagian dari daerah Batak. Pengakuan tersebut telah membawa arti bahwa tanah Mandailing tergolong dalam daerah tanah Batak. Dan dengan kemiripan budaya antara kedua etnik itu, maka Mandailing dengan mudah dikategorikan sebagai yang berasal dari suku Batak. Dalam peristiwa ini, orang-orang Batak yang beragama Kristen sangat disenangi oleh Belanda, sehingga tercetuslah hasrat mereka untuk menonjolkan etnik Batak sebagai ibu rumpun bagi kaum-kaum yang mempunyai persamaan dalam beberapa aspek budaya di Sumatera Utara yang meliputi daerah Tapanuli Selatan, yaitu Mandailing. Kenyataan ini juga seakan-akan menggambarkan misionaris Kristen telah berjaya mengkristenkan daerah Tapanuli lebih dari 60% penduduknya. Padahal mereka gagal di Tapanuli Selatan dan Mandailing. Jika benar Mandailing itu Batak, kenapa perlu ada satu pengakuan 1922 di Kayu Laut sebagai pengakuan Mandailing bagian dari rumpun Batak?